Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service. Tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips tentang perawatan MacBook, perbaikan MacBook, membahas tentang penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di seputar kita. Kali ini saya mau mereview MacBook Pro Retina Display 15 inch mid 2012. Masih layakkah MacBook Pro Retina Display mid 2012 kita gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita di tengah gencarnya gempuran produk-produk terbaru dari Apple atau MacBook? Ya, seperti kita ketahui, untuk MacBook Retina Display itu ada dua tipe, yang 15 inch dan yang 13 inch. Untuk yang 15 inch itu ada dua tipe keluaran dari MacBook. Yang pertama itu tahun 2013, itu MacBook Pro Retina Display 15 inch tahun 2013. Itu yang kedua, MacBook Pro Retina Display 15 inch tahun 2014. Perbedaan antara MacBook Pro Retina Display 15 inch tahun 2013 dengan tahun 2014 itu, yang pertama di hard disk. Kalau untuk tahun yang 2013 untuk hard disknya itu masih gede. Nah, untuk tahun 2013 tuh untuk hard disknya itu masih kayak gini nih, gede. Ini untuk hard disknya ada dua tipe, yang 250 GB dengan yang 500 GB. Sementara untuk MacBook Pro Retina Display 15 inch tahun 2014 itu untuk hard disknya itu udah seperti ini ya. Kecil, dia udah sama dengan hard disk MacBook Air keluaran tahun 2012 ke atas. Itu untuk perbedaannya. Perbedaan yang kedua itu terletak di soket webcam. Kalau untuk 2013 itu soket webcamnya kecil. Kalau untuk 2014 itu soket webcamnya udah gede. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau mengganti LCD untuk MacBook Retina Display-nya, itu harus dilihat dulu dia menggunakan soket webcam yang kecil atau menggunakan soket webcam yang gede. Gampang untuk membedakannya, kita lihat aja dari tipe hard disknya. Nah, kalau untuk yang masih menggunakan tipe hard disk yang gede, itu untuk soket webcamnya kecil. Sementara kalau untuk yang menggunakan hard disk yang sama dengan MacBook Air nih kayak ini, itu soket webcamnya gede. Nah, itu untuk perbedaannya. Itu perbedaan yang ketiga itu terletak di posisi atau dudukan baterai dari MacBook Retina. Itu ada perbedaan berapa senti lah untuk posisi dudukan baterai. Jadi rekan-rekan jangan salah juga nih untuk beli. Jadi kalau mau melakukan penggantian baterai untuk MacBook Retina Display-nya yang 15 inch itu harus benar-benar diperhatikan itu tahunnya, keluaran tahun berapa. Misalnya keluaran tahun 2013, itu teman-teman harus cari baterai untuk yang tahun 2013. Sementara kalau untuk yang tahun 2015 ya harus cari yang tahun 2014. Jadi nggak bisa asal beli, harus disesuaikan dengan tahunnya. Karena kalau sampai salah beli, udah pasti nggak kepake. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat secara langsung untuk fisiknya. Untuk fisik dari MacBook Retina Display 15 inch tahun 2013. Di tangan saya ini MacBook Pro Retina Display 15 inch tahun 2013. Masih menggunakan hard disk yang gede. Untuk MacBook tipe-tipe keluaran terbaru, untuk port-port yang ada di MacBook itu sudah banyak dikurangi. Yang ada itu untuk yang 15 inch itu masih ada 3 port. Nah, sementara untuk MacBook Pro Retina Display, baik itu yang 13 inch maupun yang 15 inch, itu untuk port yang kita butuhkan untuk menunjang aktivitas kita, itu masih ada untuk port-portnya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini port untuk power cut atau untuk adaptor untuk mengisi ulang daya baterai. Nah, ini untuk konverter. Untuk konverter kalau kita mau menggunakan LCD eksternal, misalnya LCD TV. Ini untuk port USB. Kalau kita mau transfer data ataupun juga backup data baik dari luar MacBook maupun dari MacBook, untuk port USB-nya. Ini sebelah sini satu dan yang di sebelah sini ada satu. Jadi ada dua, masih ada dua. Nah, ini untuk port sound. Kalau kita mau mendengarkan lagu pakai headset atau juga kita mau Zoom untuk kuliah online ataupun juga rapat secara online dengan menggunakan mic, ini kita masih bisa gunakan dengan menggunakan mic eksternal. Ini di sini ini ada port HDMI. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan LCD eksternal, kita nggak pakai konverter lagi karena LCD eksternal yang kita gunakan itu sudah ada port HDMI-nya, kita masih bisa menggunakan port HDMI di sini. Untuk SD card, kalau misalnya kamera itu kan ada SD card-nya, itu hasil jepretan kita, hasil foto yang kita lakukan ataupun juga video yang kita ambil pakai kamera. Nah, kalau misalnya kita mau backup tuh untuk SD card-nya masih bisa kita ambil dan kita masukkan ke port SD card yang ada di MacBook Retina. Itu untuk portnya. Jadi kita nggak perlu lagi beli tambahan alat untuk kebutuhan pekerjaan kita. Nah, beda dengan MacBook tipe-tipe yang terbaru saat ini, itu kita harus beli lagi alat konverter kalau kita mau backup data ataupun juga mau transfer data. Ya memang untuk MacBook terbaru itu bisa ada AirDrop, Bluetooth yang bisa kita gunakan untuk transfer ataupun backup data. Kita lanjut untuk kita cek spesifikasi dari MacBook Pro Retina Display 15 inch tahun 2013 tipe A1398. Sekarang kita nyalakan untuk MacBooknya.
Ini MacBooknya udah nyala. Sekarang kita masuk ke desktop, kita klik untuk logo Apple-nya, kita cek untuk spesifikasi dari MacBook Pro Retina Display Mid 2012. Untuk OS menggunakan macOS Catalina, itu versi 10.15.7. Untuk prosesor 2,3 GHz quad-core Intel Core i7. Untuk RAM atau memori itu 8 GB. PC-nya 1600 MHz DDR3. Untuk grafik 4000 1536 MB. Untuk spesifikasinya model MacBook Pro 10.1. Untuk harddisknya dia sudah menggunakan harddisk SSD PCI atau SATA Express. Untuk kapasitas harddisk 500 GB. Itu dia juga menggunakan Thunderbolt. Untuk port USB-nya dia ada 2. Dia bisa kamera HD FaceTime. Jadi bisa untuk zoom. Kita kalau misalnya mau telepon pakai video call, pakai FaceTime itu bisa. Nah, ini fasilitas ini bisa. Lanjut ya, kita masuk ke sistem preferensinya. Nah, ini fitur-fitur yang ada di MacBook, misalnya untuk dock, untuk pengaturan aplikasi-aplikasi yang kita install di MacBook. Jadi biar memudahkan kita untuk membukanya nanti pada waktu kita butuhkan. Nah, ini untuk besar kecilkan untuk ukuran docknya. Ini kalau kita mainkan ini tuh gede kecil. Ini kalau kita mau ukuran kecil kita tinggal atur ini untuk ukurannya. Nah, ini untuk pembesarannya nih. Jadi pembesaran kalau misalnya kita kecilkan nih kayak gini ini munculnya di sini. Lanjut kembali lagi ke sistem preferensinya. Nah, di sini ini ada tanggal dan waktu. Nah, ini untuk Bluetooth, ini sound, ini untuk jaringan atau untuk internet. Untuk WiFi ini. Nah, ini untuk sistem preferensinya. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita buka nih aplikasi apa aja yang ada. Nah, di sini nih untuk aplikasi ini ada VLC. Ini untuk kita muter film. Kalau kita mau muter film bisa menggunakan aplikasi VLC, bisa juga menggunakan Apple TV. Nah, ini untuk Siri. Nah, ini untuk kalau kita mau browsing internet dengan menggunakan Safari. Nah, ini QuickTime Player ini bawaan asli dari Apple, itu aplikasi untuk kalau kita mau nonton film. Ini untuk Mac, aplikasi Office kayak Excel, yaitu Microsoft Word, PowerPoint, Microsoft Outlook. Nah, ini email kalau kita mau buka email di MacBook. Nah, ini untuk lacak kalau misalnya kita mau lacak perangkat kita nih, kita pakai password di sini, kita kasih pelacak kalau misalnya MacBook kita hilang, ya kita hubungkan ke iPhone. Jadi kalau misalnya MacBooknya hilang, itu kita bisa lacak MacBook kita hilang di mana atau ada yang mencurinya, kita bisa melakukan lock dari jarak jauh untuk mengunci MacBook kita agar tidak bisa dibuka oleh orang yang mengambil MacBook kita. Atau juga kita mau tahu lokasi MacBook kita itu ada di mana. Ini untuk aplikasi Google Chrome kalau kita mau browsing ke internet dengan menggunakan Google Chrome. Nah, ini ada aplikasi Final Cut Pro. Kalau kita mau edit film menggunakan Final Cut Pro, yaitu foto, aplikasi untuk kita nyimpen foto. Nah, ini di sini ada aplikasi Adobe Premiere, ada aplikasi Photoshop untuk edit foto, yaitu InDesign, Illustrator. Jadi untuk aplikasi-aplikasi kayak Adobe Photoshop itu kita bisa install di sini dan kita masih bisa gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita. Misalnya kita edit film, kita bisa menggunakan Final Cut Pro atau juga menggunakan Adobe Premiere. Yaitu kita mau edit foto bisa menggunakan Adobe Photoshop. Ini masih bisa kita gunakan di MacBook Pro Retina Display baik yang 13 maupun yang 15 in. Oke, lanjut. Nah, kalau kita mau browsing internet juga ini masih bisa. Kita mau buka. Ini kita mau buka internet, mau browsing masuk ke internet masih bisa. Masih lancar, masih bisa kita gunakan. Jadi masih sangat worth it lah kita gunakan ya untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Tadi rekan-rekan kita lihat untuk MacBooknya masih bisa kita fungsikan atau kita gunakan. Ya, selama ini MacBook Pro Retina Display ini masih saya gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan saya. Apakah itu untuk backup data, untuk edit foto, enggak untuk edit video yang saya unggah di YouTube. Itu saya masih gunakan tiap hari. Nah, itu rekan-rekan ya, review MacBook Pro Retina Display 15 in tipe A1398 tahun 2012-2013. Pertanyaannya adalah masih worth it atau masih layak atau masih pantas nggak kita gunakan MacBook Pro Retina Display 15 in kita gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita di tengah gempuran produk-produk terbaru dari Apple atau dari MacBook. Kalau ditanya seperti itu, jawaban saya itu masih sangat worth it atau masih sangat layak. Nah, ini terutama buat rekan-rekan yang maunya MacBook tapi dana belum mencukupi untuk membeli MacBook yang terbaru. Nggak ada salahnya untuk membeli MacBook Pro Retina Display seperti yang saya review. Nah, kalau bicara tentang kekuatan, bicara tentang awet atau enggaknya digunakan untuk MacBook Pro Retina Display 15 in tipe A1398 tahun 2012 tahun 2013 ini, kalau ada pertanyaan awet enggak digunakan, ya saya jawab awet untuk kita gunakan menunjang aktivitas pekerjaan kita sehari-hari. Ini terbukti. Ini MacBook Pro Retina Display keluaran tahun 2012 sampai saat ini masih saya gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan saya. Kenapa kok saya lebih memilih MacBook tipe yang lama? Nah, karena untuk MacBook tipe-tipe yang lama ini untuk masalah awet dan kekuatan sangat awet dan sangat kuat.
sangat mumpuni untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita. Beda dengan untuk tipe-tipe MacBook keluaran terbaru. Mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2021 itu MacBook M1 yang terbaru. Bahkan nih kabarnya Apple akan merilis kembali untuk produk terbarunya itu MacBook Air. Untuk MacBook Air terbaru dari Apple itu akan merilis kembali. Kalau bicara masalah awet atau kuat digunakan, itu saya masih yakin untuk MacBook tipe-tipe yang lama untuk awet digunakan. Kalau untuk tipe-tipe MacBook yang terbaru saat ini, itu terutama nih untuk LCD, penggunaan 3 tahun pasti bermasalah. Itu kalau dibuka 45 derajat itu dia nyala, tapi begitu kita buka 90 derajat dia mati untuk LCD-nya. Belum lagi untuk keyboardnya, kena debu dikit bermasalah. Beda nih dengan MacBook tipe yang lama, kita ngedit sambil ngerokok, itu rokok karena jatuh di keyboard, itu keyboard masih bisa fungsi, tinggal kita bersihin aja. Nah, coba kalau untuk tipe-tipe MacBook yang terbaru yang sekarang kena debu aja keyboard kadang masalah. Itu untuk bicara masalah awet mana untuk MacBook tipe yang lama dengan MacBook tipe yang terbaru. Ya, jujur saya bicara awet yang tipe-tipe lama. Untuk komponen-komponennya, untuk spare partnya itu masih sangat awet untuk tipe-tipe MacBook yang lama. Oke ya, kita kembali lagi ke review awal tadi. Jadi buat rekan-rekan ya yang mau punya MacBook, sementara dananya hanya mencukupi untuk membeli MacBook tipe-tipe lama, ya udah nggak usah khawatir. Mungkin salah satu pilihannya bisa di MacBook Pro Retina Display 15 in tahun 2012 atau tahun 2013 atau juga tahun 2015, atau MacBook Pro Retina Display yang 13 in tipe A1502 itu tahun 2014. Itu masih sangat layak kita gunakan. Oke ya buat rekan-rekan semuanya, itu review bahasa dari saya untuk MacBook Pro Retina Display 15 in tipe A1398 tahun 2012 tahun 2013. Masih worth it atau masih layakkah kita gunakan untuk menunjang aktivitas pekerjaan kita sehari-hari di tengah gempuran produk-produk terbaru dari Apple atau dari MacBook? Itu jawabnya masih sangat layak. Dan kalau bicara masalah awet, masih awet kita gunakan, masih bisa kita gunakan. Oke, kalau review atau ulasan dari saya ini bermanfaat dan berguna buat rekan-rekan, jangan lupa nih untuk subscribe di channel saya ya, demi untuk keberlangsungan channel saya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum, ayo subscribe agar saya tetap bisa memberikan tentang tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara memperbaiki atau mendeteksi kerusakan MacBook. Nah, di sini juga saya bukan hanya mereview atau mengulas atau membahas tentang kerusakan MacBook atau cara merawat MacBook. Di sini juga saya membuka tempat untuk servis memperbaiki kerusakan MacBook. Tempatnya di Jakarta Barat, tempatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 016, RW 004, nomor 46, Kampung Rawa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Patokannya itu Gereja Maria Bunda Karmel. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya, silakan hubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah, buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya. Jadi dengan syarat harus telepon langsung, nah, jangan via SMS. Kenapa? Biar saya dengan jelas, dengan gamblang, dan enak juga untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan kepada saya. Oke ya, kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Dadah, wassalam.